Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin nabiyyi ummi wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Rajuda dan pada kesempatan kali ini saya akan berbicara tentang menjadi pemuda Islam yang baik. Islam adalah agama yang paling sempurna diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Agama yang harus diperjuangkan sehingga semua pemeluk Islam memiliki konsekuen untuk memperjuangkannya sampai tegak. Memperjuangkan Islam tidak mudah seperti yang berkata-kata. Tentunya melewati perjalanan panjang dan banyaknya rintangan hidup, yaitu ujian. Sejatinya ujian tersebut Allah berikan kepada kita untuk mengetahui sejauh mana kita berjuang dan gigih dalam menjalani ujian tersebut. Sosok yang paling berpengaruh dalam perjuangan Islam sampai saat ini adalah sosok pemuda. Pemuda adalah gantungan masa depan yang akan mengatur bangsa masa depan ini akan kemana. Jika akhlak pemuda itu baik, maka bangsa ini akan baik. Jika akhlak pemuda itu buruk, maka negara tersebut akan menjadi hancur lebur dan rusak. Jadi semuanya tergantung pada kemana para pemuda bangsa tersebut mengarahkan negara tersebut. Karena di dalam diri pemuda ada tenaga untuk memikul tanggung jawab yang sangat berat masa depan bangsa tersebut. Dan pemuda yang seperti itu adalah aset bagi bangsa, agama, dan negara. Tetapi sekarang faktanya tidak seperti itu. Banyak para pemuda, terutama di Indonesia, yang sudah melupakan Islam. Banyak para pemuda di luar sana yang sudah melupakan kewajibannya, yaitu sholat. Mereka lebih mementingkan urusan duniawi, terutama yang paling banyak sekarang itu. Mereka tuh rela meninggalkan sholat demi melihat film kesukaannya. Film diutamakan, sholat ditinggalkan. Contoh yang kedua adalah minum minuman keras. Sudah jelas dalam Al-Quran bahwa khamr itu sangat haram hukumnya. Tapi di Indonesia terutama banyak kalangan dari para pemuda, para orang tua hingga yang masih di bawah umur sudah berani meminum minuman keras. Padahal sudah sangat jelas haram hukumnya dan banyak menurutnya. Contoh yang ketiga adalah pacaran. Di Indonesia pacaran sudah menjadi hal yang sangat lumrah dari kalangan anak kuliah, SMA, di umur seperti kita yaitu SMP, bahkan di tingkat SD yang masih kecil sudah berani untuk berpacaran. Padahal pacaran sudah dapat dihitung sebagai mendekati zina, dan itu pastinya sudah sangat rusak. Supaya dapat terhindar dari hal-hal tersebut, saya akan memberikan beberapa cara agar kita menjadi pemuda Islam yang baik. Yang pertama adalah selektif memilih teman. Kenapa kita harus tepat memilih teman? Karena pastinya kita kalau memilih teman itu ada dalam suatu pergaulan atau yang disebut dengan circle lah ya. Jadi jika pergaulan tersebut itu baik, maka karakter dalam diri kita untuk kedepannya itu maka akan baik gitu. Jika pergaulan yang kita dekati tersebut buruk, maka karakter kita pasti akan jelek dan pasti itu banyak rentetan hal-hal maksiat selanjutnya. Yang pertama itu pasti diajak merokok, yang kedua minum minuman keras, yang ketiga narkoba, mulai pada ke badan yaitu tato, tinggian. Anda akan menjadi manusia yang hancur, tidak berguna. Yang kedua adalah menggunakan waktu luang kita untuk hal-hal yang bermanfaat. Karena pada zaman saat ini hal-hal sekarang itu sudah serba modern ya. Jadi kita tuh di rumah saja itu sudah bisa melakukan banyak hal, nonton film, berita, dan lain-lain. Maka paling tidak luangkanlah waktu kalian itu untuk paling tidak tuh membaca 5 ayat Al-Quran atau hal-hal yang bermanfaat seperti membantu ibu, membersihkan rumah, dan hal-hal yang baik lainnya. Dan yang ketiga adalah rajin beribadah. Hal ini merupakan hal penting yang harus ditanamkan dalam diri kita. Karena kenapa? Jika kita tidak menanamkan hal ini dalam diri kita, maka ya pertanda jika iman orang tersebut tidak kuat gitu. Pasti kalau sholatnya pasti bolong, ngomong pasti dusta terus,
selalu bohong dan intinya melakukan hal-hal maksiat lah. Jadi semoga kita terhindar dari hal-hal tersebut dan dilindungi oleh Allah. Amin. Sekian untuk dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, ambil baik dan buang buruknya. Terima kasih sudah mendengarkan untuk saya. Sekian dari saya undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.